Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas FR P3K Guru Mata Pelajaran PPKN SMP persiapan tahap 3 tentang globalisasi, nasionalisme dan juga multikultural. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme berikut ini adalah titik-titik. A. Mewujudkan supremasi hukum. B. Menggunakan produk berkualitas tinggi dari dalam negeri. C. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. D. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. E. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan sosial budaya. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah sebuah upaya. Sebuah upaya apa? Sebuah upaya jangka panjang. Untuk apa? Untuk mengantisipasi dampak terjadinya dampak negatif dari globalisasi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, sebetulnya di sini jawabannya hampir mirip-mirip. Artinya mirip-mirip ini di sini semuanya jawabannya adalah positif, ya, hampir betul. Tapi kita harus bisa memilih di mana memilih jawaban yang terbaik di antara yang baik. Nah, kalau yang A mewujudkan supremasi hukum, oke, simpan dulu. Terus yang B menggunakan produk berkualitas tinggi dari dalam negeri. Oke, ini bagus juga. Yang C menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa jawaban yang tepat adalah yang C? Karena di sini yang C yaitu selain menanamkan juga harus mengamalkan. Mengamalkan apa? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa jawabannya tidak A? Karena di sini mewujudkan supremasi hukum sebetulnya di sini ada di dalam sila Pancasila, khususnya sila keberapa ya? Tentang supremasi hukum yaitu berkaitan dengan keadilan. Ada di sila kelima misalkan ya. Ada di sila kelima. Nah, terus juga menggunakan produk berkualitas tinggi dari dalam negeri ini pun sebetulnya ada di dalam apa? Di dalam nilai-nilai Pancasila. Terus juga menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Nah, menanamkan melaksanakan ajaran agama pun di sini ada di dalam sila Pancasila, khususnya sila keberapa? Sila yang pertama. Terus juga selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan sosial budaya. Nah, jadi dari keempat ini sebetulnya yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Karena menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Karena ini menanamkan nilai-nilai Pancasila ini sudah mencakup semua ini ya, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan latihan soalnya pada soal nomor 2. Globalisasi yang berkembang sangat cepat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat multikultural. Saat ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa yang berdampak pada titik-titik. A. Ketimpangan ekonomi. B. Perbedaan gaya hidup. C. Meningkatnya urbanisasi. D. Timbulnya konflik vertikal atau konflik sosial. Ini harusnya konflik sosial. Yang E. Melemahnya idealisme primordialisme. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah apa? Ya, jadi globalisasi ini berpengaruhnya itu sangat cepat ya, mempengaruhi di bidang kehidupan masyarakat multikultur atau keberagaman ya, masyarakat yang beragam. Nah, secara tidak langsung menyebabkan timbulnya disintegrasi. Disintegrasi ini apa? Disintegrasi ini adalah perpecahan. Disintegrasi ini adalah lawannya dari integrasi. Nah, kalau integrasi itu apa? Integrasi itu adalah kan penyatu paduan, ya. Penyatu paduan atau persatuan, ya. Penyatu paduan dari berbagai kehidupan, baik itu sosial, budaya, ya, dan lain-lain. Nah, di sini bangsa akan disintegrasi bangsa dan berdampak pada apa? Jawaban yang tepat adalah
Ya, jawaban yang tepat adalah akan timbulnya konflik sosial, akan menimbulkan konflik sosial atau konflik vertikal ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, jadi ada beberapa dampak yang muncul akibat terjadinya disintegrasi suatu bangsa ya. Dampaknya ada beberapa dampak. Ada beberapa dampak. Yang pertama, rusaknya integrasi. Yang pertama adalah rusaknya integrasi sosial. Yang kedua dampaknya apa? Yang kedua dampaknya adalah timbulnya konflik sosial. Timbulnya konflik sosial. Oke, yang kedua adalah timbulnya konflik sosial. Yang ketiga tidak tercapainya pembangunan nasional ya. Tidak tercapainya pembangunan nasional. Yang keempat apa? Terkendalanya interaksi sosial. Terkendalanya interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah terganggunya hubungan sosial. Yang kelima adalah terganggunya hubungan sosial. Nah, jadi timbulnya disintegrasi bangsa ini berdampak pada apa? Salah satunya adalah terdampak pada timbulnya konflik sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, timbulnya konflik sosial. Ini konflik sosial, harus konflik sosial ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri suasana toleransi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultur Indonesia adalah titik-titik. A. Membebaskan setiap orang untuk memilih dan menjalankan agamanya. B. Menghargai kehidupan pribadi setiap orang. C. Tidak memaksakan pendapat pada saat berada dalam rapat. Yang D. Memberikan hak yang menjadi milik setiap individu. Yang E. Melatih anak-anak muda untuk mengetahui kebudayaan daerah sendiri. Nah, yang ditanyakan di soal ini apa? Yaitu yang tidak termasuk ciri-ciri dari suasana toleransi. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, membebaskan setiap orang untuk memilih dan menjalankan agamanya. Nah, di sini membebaskan berarti di sini ada unsur toleransi. Oke, yang A betul. Yang B menghargai kehidupan pribadi setiap orang. Oke, di sini ada menghargai. Berarti ini masih masuk ke dalam ciri dari suasana toleransi. Tidak memaksakan kehendak. Oke, tidak memaksakan kehendak. Ya, tidak memaksakan kehendak pun ini masuk ke dalam ciri dari toleransi. Memberikan hak. Nah, memberikan hak di sini masuk ke dalam ciri dari toleransi. Berarti yang bukan merupakan ciri dari toleransi adalah yang E, melatih anak-anak muda untuk mengetahui kebudayaan daerah sendiri. Kalau ini lebih kepada mengajar ya. Mengajar atau melatih ya. Nah, kalau mengajar atau melatih ini tidak termasuk ke dalam ciri-ciri dari suasana toleransi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultur. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Nah, dalam soal nomor 4, sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultur dapat dibuktikan dengan cara titik-titik. A. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. B. Memelihara nilai-nilai budaya luhur. C. Menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. D. Berteman dengan orang dari suku yang berbeda. E. Menggunakan banyak produk luar negeri karena kualitasnya lebih baik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah berteman dengan orang. Ya, jawabannya adalah berteman dengan orang dari suku yang berbeda. Nah, jadi sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultur itu dapat dibuktikan dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengapresiasi kebudayaan Nusantara. Kebudayaan Nusantara, terus juga berteman dengan orang-orang dari suku yang berbeda ya.
maupun bahasanya, terus juga menciptakan kerukunan antar umat beragama dan lain-lain. Rukunan umat beragama dan lain-lain. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Semangat nasionalisme yang terkandung dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menitik beratkan nasionalisme di bidang titik-titik. A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik, E. Hankam. Nah, ini adalah tentang pasal 32. Pasal 32 itu tentang apa? Ya, tentang budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, di mana salah satu bunyi dari pasal 32 ayat 1 itu adalah negara memajukan kebudayaan nasional, ya, kebudayaan nasional. Ini pasal 32 ayat 1. Salah satu bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Sedangkan pasal 32 ayat 2 ya, ayat 2 bahwasanya negara menghormati dan memelihara bahasa, ya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, ya. Nah, dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Jadi, semangat nasionalisme yang terkandung dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menitik beratkan nasionalisme di bidang apa? Di bidang budaya. Baik teman-teman, dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.